Beckham Putra Nugraha lagi dan lagi menampilkan permainan positif bersama Persib Bandung. Lantas, layakkah Beckham Putra menuju timnas Indonesia? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, poin pertama, tentu kawan-kawan harus mengetahui bagaimana caranya seorang pelatih, rekrutmen analis, talent scouting melihat pemain di atas lapangan. Kita bicara secara umum. Mereka akan menggunakan sisi kualitatif. Apa itu? Melihat dengan pandangan mata. Komunikasi pemain tersebut di atas lapangan bagaimana, kemudian decision making, pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pemain tersebut bagaimana, lalu ada eksekusi daripada pemain tersebut. Kemudian sisi kedua menggunakan kuantitatif. Kuantitatif ini pakai data statistik. Ketika kita sudah melihat menggunakan mata dengan data, ya mengeliminasi itu kebiasaan dalam menilai pemain yang mau kita cari. Kemudian yang ketiga, tentu kita tidak bisa mengenyampingkan sisi subjektivitas yang dimiliki oleh pelatih tersebut ataupun talent scout, rekrutmen analis. Kenapa? Sempat nggak bertanya-tanya? Contoh di timnas dengan banyaknya pemain berkualitas sekarang, Hoki Caraka dipanggil terus. Nah, muncul sebuah pertanyaan, kok Hoki dipanggil sedangkan secara kualitatif saat kita menonton penampilan Hoki tidak begitu spesial banget. Aku bukan katakan Hoki jelek, Hoki punya potensi, tetapi untuk level di Liga 1 Indonesia, Hoki Caraka tidak menonjol. Pun termasuk jika kita lihat dari sisi kuantitatif pakai data, Hoki pun ya tidak banyak menciptakan gol bla 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 bla. Nah, pada titik tersebut artinya ada subjektivitas yang dimiliki oleh pelatih. Yang bisa menjawab itu pelatih. Sama halnya pada masa timnas dilatih oleh Coach Sintayong. Ditanya juga, Arhan kenapa dipanggil? Padahal bersama klubnya minor sekali menit bermain. Salah satu statement yang aku ingat dari Coach STY, Arhan pemain muda dari Indonesia. Arhan perlu diberi kesempatan terus untuk bermain. Nah, di situ kan sisi subjektivitas juga artinya dimiliki oleh Coach STY. Kita sepakat. Arhan pemain berpotensi, pemain muda, penting untuk diakomodasi kawan-kawan. Tetapi jika kita bicara dari sisi kualitatif, kuantitatif yang memang viewer berdasarkan mata dan data statistik, mungkin bisa diperdebatkan apa yang diputuskan oleh Coach STY. Banyak elemen-elemen tersebut. Contoh lagi, saat kita bicara level Liga Indonesia, perpindahan antara satu pelatih ke klub yang lain, misal Coach Bendol. Coach Bendol kan punya pandangan sendiri. Kalau Coach Benny dulu pindah ke klub A, harus ada nih pemain ini ikut ke dia, gerbong lah istilahnya. Kenapa itu coba dilakukan? Ya, agar permainan core yang dimiliki oleh Coach Benny dulu secara garis besarnya bisa cepat diserap oleh pemain-pemain lainnya. Nah, untuk momen tersebut kita korelasikan dengan Beckham Putra Nugraha. Berdasarkan kualitatif, jika kita lihat Beckham Putra di Persib Bandung, penampilannya luar biasa. Di beberapa momen pertandingan penentu bagi Persib Bandung, acap kali Beckham Putra ini luar biasa apa yang dia tunjukkan. Nah, kemudian dari hasil secara tim, Beckham Putra bisa membawa Persib Bandung bertengger lah di puncak klasemen. Itu kan sebagai standing point yang oke lah bagi seorang pelatih kepala ataupun talent scouting, performance analis, rekrutmen analis untuk melihat pemain tersebut. Lalu dari sisi data, ini pun bisa diperdebatkan ya, karena ya ada kok di posisi Beckham Putra lebih banyak create chance-nya, expected goal-nya, expected assist-nya, dan seterusnya. Namun kalau kita bicara di Persib Bandung, so far so good lah apa yang ditampilkan oleh Beckham Putra Nugraha. Kemudian ada juga yang bahas lagi, Beckham Putra di beberapa momen emosi, itu nggak mau aku campuri ya, terlalu menggebu-gebu dan seterusnya. Aku nggak mau mencampuri hal tersebut, tetapi ya
Kalau kita bicara salah satu yang harus diperbaiki oleh pemain, emosi tadi tak sedikit kadang merugikan timnas. Contoh Justin Hubner. Nah, dia kan berkualitas. Kemudian karena emosinya ataupun cepat menggebu-gebu, di momen tersebut Justin Hubner kadang merugikan timnas. Ya, itu masalah emosi, masalah seperti itu aku nggak mau terlalu mendalam kawan-kawan. Tapi aku mau menanggapi saja sedikit soal ada beberapa elemen aku baca Beckham pun kadang nggak bisa mengontrol sisi-sisi yang harusnya ya lebih soft dimiliki oleh Beckham Putra Nugraha. Kemudian di timnas Indonesia kita bisa melihat irisan posisi yang dimiliki oleh Beckham Putra Nugraha banyak diisi pemain-pemain yang ya oke kualitasnya nih. Oke, dan bahkan contoh kawan-kawan, Yaakob Sayuri di Malut bersama saudaranya Yance Sayuri itu luar biasa penampilannya, tetapi tidak di-hire juga. Nah, lebih dipilih pemain lain, dipertanyakanlah di momen Patrick Kluivert bersama timnas kok nggak dipanggil. Nah, di situ supporter kita sudah memahami ada subjektivitas pandangan sendiri yang pasti dimiliki oleh Coach Patrick Kluivert. Di titik itu, ya tugas kita sebagai pecinta sepak bola, penikmat, menghargai apa yang dimiliki oleh pelatih. Pasti dia yang lebih mengetahui. Nah, namun tentu bagi Beckham Putra Nugraha tidak salah nih untuk diberi kesempatan. Kita belum mengetahui secara ya eksklusif bagaimana sosok Beckham Putra Nugraha ketika dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, apakah kan kita bicara tadi standing point Beckham Putra ini di pertandingan-pertandingan krusial bersama Persib kadang auranya itu keluar. Di timnas kita kan menghadapi pertandingan yang nggak banyak, kasarnya kayak gitu. Di termin-termin tertentu ada pertandingan timnas Indonesia kawan-kawan. Nah, artinya di saat kita menghadapi satu pertandingan Beckham ini bisa nggak mengeluarkan magis yang dia keluarkan saat pertandingan penting bersama Persib Bandung. Kemudian elemen lain dari Beckham yang banyak disorot yaitu fisik. Ini sorry to say, aku tidak katakan Beckham jelek ya kawan-kawan. Beckham luar biasa, sangat amat prospek terhadap timnas, tetapi di era sepak bola modern sekarang fisik menjadi salah satu aspek yang tentu dilihat oleh pelatih manapun itu. Salah satu aspek ya, salah satu aspek. Dan momen fisik pun aku bukan katakan harus seperti bentuk ototnya gede besar binaraga, enggak. Bagaimana masa otot bobot daripada pemain tersebut, dan di momen sekarang pemain sepak bola nggak bisa terhindar dari yang namanya kontak fisik. Dan bagi Beckham Putra Nugraha, aku melihat salah satu yang perlu diakselerasi. Ketika kita bicara bobot, massa otot, dan seterusnya, itu pun menjadi salah satu elemen penting untuk bisa menopang kekuatan rangka daripada tubuh pemain sepak bola agar terhindar dari cedera di masing-masing olahraga yang digeluti oleh sosok tersebut. Dan ya, Beckham Putra Nugraha pun di beberapa edisi kita track back ke belakang, ada cedera yang diterpa oleh Beckham Putra. Tentu secara performa untuk bisa mendapatkan permainan secara konsisten itu kan akan terpotong dia, akan terjeda, harus recovery dulu. Nah, di sepak bola sekarang salah satu penilaian yang dimiliki oleh pelatih yaitu tadi seberapa konsisten pemain tersebut ketika diberi kesempatan bisa menampilkan permainan yang oke sepanjang waktu dia. Walaupun ada yang komen lagi nih, Bang, kan Nathan Choon saat dipanggil Patrick Kluivert waktunya juga tidak ada. Itu sama juga seperti Arhan yang sudah kita sebutkan sebelum Arhan pindah ke Ford FC Liga Thailand kawan-kawan. Itu kembali ke subjektif yang dimiliki oleh pelatih. Tinggal di momen tersebut pelatih pun harus mengetahui secara jelas karakteristik yang dimiliki oleh pemain yang ingin dia turunkan. Dan ya, sekali lagi kesimpulannya, menurut aku Beckham Putra Nugraha dalam titik layak ini untuk diberi kesempatan dulu lah ke timnas. Tapi ini kan terserah pelatih.
Yang penting sudah kita jelaskan kerangka berpikirnya. Nah, dalam momen tersebut Beckham Putra Nugraha layak. Ya, aku pun tidak kaget. Misal Beckham pun tidak dipanggil. Karena apa? Seperti Yakob bersinar, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian beberapa pemain lain yang di Eropa beririsan posisinya dengan Beckham Putra Nugraha, itu kan menjadi persaingan yang elit juga lah. Tentu Beckham Putra Nugraha pun harus bisa melebihi apa yang dia tampilkan sekarang ini untuk bisa menarik perhatian daripada Patrick Kluivert. Oke, well done. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.